Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ikhwah dan juga akhwat sekalian, adik-adik semua insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya di flyer yang telah disebar oleh DKM atau panitia, insyaallah untuk setiap pekan 1 dan juga pekan ketiga habis sholat maghrib hari Selasa, jadwal kita adalah tentang sirah an-nabawiyah. Kemudian pekan 2 dan juga pekan yang keempat di hari yang sama itu adalah kajian tajwid sebagaimana biasanya. Dilanjutkan kajian fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Cuma nanti untuk hari ini ana berhalangan sehingga untuk hari ini kajian hanya tentang sirah ini saja insyaallah. Semoga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita adakan lagi insyaallah untuk kajian fikih insyaallah sebagaimana biasanya. Kitab yang kita pakai ini adalah kitab yang sangat masyhur, termasuk kitab sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup sangat viral, katanya diterjemahkan ke dalam 50 bahasa. Diterjemahkan ke dalam 50 bahasa. Sebelum kita bahas tentang kitab ini ya ikhwah, saat misalnya ataupun mungkin antum nanya ke generasi-generasi kita saat ini tentang siapakah ibunda dari Rasulullah SAW, tidak semua dari mereka menjawab dengan benar. Saat ditanya Nabi Muhammad itu lahir di mana, tidak ada kadang-kadang nggak mengetahui lahir di mana. Saat ditanya Nabi Muhammad itu beliau berdakwah di Mekah berapa tahun, sebagian di antara kita tidak mengetahuinya, atau sebagian generasi kita saat ini. Tetapi saat mereka ditanya, ini Ronaldo dia dari mana ini? Saat ditanya, ini sepatu Ronaldo ini nomor berapa ini? Nomor punggungnya ini berapa ini? Dijawab dengan fasih. Inilah keadaan generasi kita saat ini. Sesuatu yang logis. Kalau seandainya ada sebagian di antara mereka, generasi kita saat ini, sebagian di antara mereka jauh dari syariah, tidak mencintai syariah, tidak mencintai Islam. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kemungkinan di antara faktornya adalah sebagian di antara generasi kita, mereka buta tentang sosok seorang nabi ataupun ar-rasul yang membawa syariah agama Islam. Pepatah yang sangat masyhur, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin akan menyayang Nabi Muhammad SAW? Bagaimana mungkin akan mencintai beliau, akan mau untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau? Wah, nggak kenal, nggak kenal. Orang-orang ataupun zaman-zaman kita saat ini sekedar pemanasan untuk pertemuan perdana ini. Zaman-zaman kita saat ini, di saat misalnya ada sebagian di antara generasi kita yang potongan rambutnya aneh-aneh, ada yang diberikan warna pink lah, warna biru, warna ungu, ada yang di mohawk ke atas berdiri, ada yang diberikan lubang sana lubang sini, ataupun sampai telinganya ditindih sebesar pelek sepeda motor.
Yang model-model begini kira-kira niru siapa ini? Apakah ada budaya ketimuran model begitu? Tidak ada. Mereka niru siapa? Niru sebagian di antara mungkin artis ataupun mungkin sebagian di antara bintang-bintang film, baik yang di barat ataupun mungkin yang di mana saja, yang model-modelnya model-model semacam itu. Mereka ini di saat mau mengikuti model yang aneh-aneh begitu. Karena kenapa? Dalam hati mereka ada kesukaan. Sehingga kalau seandainya tokoh yang dikagumi oleh mereka kemudian ditiru oleh mereka, termasuk model-model rambutnya, termasuk gaya-gayanya, termasuk kode-kode tangan yang dipakai. Ini melihat antum? Yang model-model begini. Kalau misalnya pembawa gaya-gaya semacam itu, mereka punya fanpage, punya akun Instagram, tidak akan ragu-ragu untuk di like, siap untuk menjadi subscribernya di YouTube-nya. Karena kenapa? Karena dia cinta. Karena dia cinta. Jadi bibit itu apa bibit? Benih untuk mau praktek tentang tokoh yang dikagumi, itu adalah bibitnya dari kecintaan. Dari kecintaan. Di saat kita saat ini ada kajian. Sebelumnya sudah pernah ada di masjid ini kajian sirah atau belum pernah? Sudah pernah ada atau belum? Belum? Kayaknya pertama kali. Atau sudah pernah ada kemudian terhenti? Belum pernah? Thayyib. Harapan kita saat ini, di saat kita sudah mulai mau untuk mengenal sosok beliau, kita tidak akan ragu-ragu untuk mengimani beliau. Tidak akan ragu-ragu bahwa cinta kita kepada beliau itu bukan cinta yang sekedar ikut-ikutan mbah-mbah kita, enggak. Tetapi memang didasari pada pengetahuan yang kita dapatkan. Di mana? Di majelis-majelis taklim. Insya Allah dengan demikian kita nggak akan menganggap bahwa laki-laki yang bernama Muhammad ini hanya orang yang ngaku-ngaku sebagai seorang nabi. Tidak. Tetapi adalah kalau kita baca sejarah beliau, segala aspek kehidupannya itu ada unsur bimbingan ilahiyah yang beliau ucapkan didasarkan pada suatu wahyu. Yakinnya. Hal yang semacam ini tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang yang tidak pernah mau mengenal beliau. Sehingga orang-orang yang tidak pernah mau mengenal beliau akan mudah membuang suatu aturan Islam dikesampingkan kemudian mengambil aturan barat. Itu yang terjadi ya ikhwah sekalian. Orang-orang yang terlalu mudah untuk mengesampingkan aturan Islam, kemungkinan faktornya adalah karena tidak mengenal sosok laki-laki ini yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita bahwa di saat kita ini mempelajari suatu sirah nabawiyah, hati kita yang sebelumnya cuma sekedar mengenal nama, setelah kita mengenal bagaimana dakwah beliau, lingkungan beliau, proses beliau dalam berdakwah, disakit-sakiti oleh kaumnya, sampai kemudian beliau berhasil yang sebelumnya lingkungan serba kacau balau semacam itu, beliau berhasil mendamaikannya, mempunyai suatu negara adikuasa di zaman beliau. Ya ikhwah sekalian, kita berusaha saat ini, di samping kita berusaha sambil berjalan mengenal sosok beliau, juga mengenal tentang syariah yang beliau bawa. Dan nanti jangan sampai lupa, suatu saat nanti sambil berjalan terus kita perlu untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Silakan mengikuti kajian-kajian tauhid di berbagai masjid. Insyaallah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal apa yang beliau bawa dan berusaha untuk mengikutinya. Insyaallah keimanan kita akan benar-benar iman yang bukan sekadar iman-iman yang kawi saja. Tidak sebagaimana kalau kita makan prasmanan.
Yang sesuai dengan selera diambil, yang enggak sesuai dengan selera akan ditinggalkan. Karena syariah tidak semacam itu. Baik. Itu sekedar pendahuluannya insyaallah. Ini kita langsung ke pembahasan. Ini kitab tadi yang kita sampaikan itu adalah kitab yang disebut sebagai Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab Rahiqul Makhtum dituliskan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfur rahimahullah. Beliau lahir tahun 1943. Orang India beliau aslinya. Cuma beliau hidup di Mekah atau mungkin di Madinah. Beliau pernah juga belajar di Jami' Islamiyah dan juga beliau pernah menjadi pengajar di Jami' As-Salafiyah di Hindia. Kemudian beliau adalah seorang direktur sebelumnya suatu Jam'iyah Ahlul Hadis di India juga. Kemudian beliau termasuk di antara peneliti di pusat pelayanan sunnah dan juga sirah nabawiyah di Jamiah Al-Islamiyah yang berada di Madinah Munawwarah. Dan ini beliau menuliskan kitab ini. Aslinya kitab ini adalah kitab yang diperlombakan oleh Liga Muslim Dunia, dan kitab beliau ini adalah pemenang yang nomor 1. Kita langsung insyaallah membahas itu secara singkat sebentar. Ini untuk wajah beliau rahimahullah, ini wajahnya sebentar. Ini wajah beliau ini rahimahullah, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Kita langsung bahas, ini langsung kita loncat ke nasab Rasulullah SAW. Nanti kalau pengen mengetahui keadaan perpolitikan, keadaan lingkungan sebelum Nabi Muhammad SAW, bisa langsung merujuk kitab-kitabnya insyaallah. Alhamdulillah sudah banyak terjemahan dari kitab-kitab ini. Langsung kita membahas insyaallah tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang punya kitabnya atau bukunya bisa dibuka bab ini. Nasabun Nabi SAW wa usratihi. Nasab tentang Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga beliau. Nasabun Nabi Muhammadin SAW yang qasimu ila thalathati ajza. Jadi nasabnya Nabi Muhammad SAW itu di sini dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. Juz'un ittafaqa alaika fatu al-siyar wal ansab. Satu bagian semua ulama ahli sirah dan juga nasab mereka sepakat. Mereka sepakat, tidak ada yang ikhtilaf, tidak ada yang berbeda. Wa huwal juz'ul ladzi yabda'u minhu sallallahu alaihi wasallam wa yantahi ila Adnan. Yaitu nasab yang dari beliau sampai seorang tokoh yang bernama Adnan. Kemudian bagian yang kedua, ini ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat dari kalangan para mereka. Yang mana ini dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuma untuk masalah jalur dari Adnan sampai Ibrahim, ini ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Kita perhatikan di sini untuk yang pertama, bagian pertama ini adalah Muhammad, nama beliau tentunya bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Yang Fihr ini al-mulaqab di Quraisyin. Ini beliau yang diberikan gelar dengan sebutan Quraisy. Jadi Quraisy itu di sini ini adalah mbah-mbahnya Nabi Muhammad SAW ataupun seorang mbahnya Nabi Muhammad SAW yang ke atas.
Ini mungkin 11 ataupun mungkin 10 atau mungkin 2 buah, 12, nanti bisa dicek lagi nanti berapa bilangan mbah-mbah Nabi Muhammad SAW yang ke atas sana. Ini adalah aslinya ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Siapakah di antara mbah-mbah ataupun nenek moyang Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sebutan Quraisy, yang sehingga kemudian dari laki-laki ini turun temurunlah suku-suku Quraisy. Ada sebagian di antara ulama, ini adalah pendapat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Ar-Rafi rahimahullah, Imam Abi Hanbal, termasuk Tabrani, termasuk di antara ulama-ulama madzhab Syafi'i, termasuk juga Al-Qurtubi, termasuk juga Ibnu Syam, termasuk Ibnu Haq, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah. Mereka mengatakan bahwa Quraisy ini bukanlah fihr. Bukanlah fihr yang saat ini kita bahas. Bukanlah fihr ini. Tetapi siapa? Adalah ayah dari fihr yang bernama Nadhr bin Kinanah. Ini ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah fihr sebagaimana dituliskan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Ini adalah pendapat termasuk dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, termasuk Al-Imam Zubair rahimahullah, termasuk Zubair bin Al-Bakkar rahimahullah. Kemudian kita perhatikan di sini nih. Tadi itu adalah bagian yang pertama tentang masalah nasab Nabi Muhammad SAW. Tadi itu Fihr, kemudian bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini semua ulama sepakat tentang nasab ini, tentang silsilah keturunan ataupun mbah-mbah Rasulullah SAW. Kemudian yang berbeda pendapat adalah yang di bagian poin yang kedua. Siapa itu? Mafauqa Adnan, yaitu dari Adnan sampai Nabi Ismail dan juga Ibn Ibrahim alaihi salam. Kemudian bagian yang ketiga siapa ini? Adalah dari atas Nabi Ibrahim alaihi salam sampai nanti Nabi Adam alaihi salam. Itu para ulama berbeda pendapat. Kalau dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihi salam, para ulama berbeda pendapat, maka lebih berbeda lagi di saat diurut dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam. Langsung ke pembahasan berikutnya. Kita perhatikan di sini. Al-Usrah An-Nabawiyah. Ini adalah keluarga ataupun keluarga Nabi. Maksudnya adalah di sini dari jalur mbah-mbahnya dulu. Kita perhatikan. Ta'rifu ataupun tu'rafu usratuhu sallallahu alaihi wasallam bil usratil hashimiyah. Nisbatun ila jaddihi Hashim ibn Abdi Manaf. Ini keluarga Nabi Muhammad SAW dikenal dengan keluarga Hashim ataupun Bani Hashim. Itu adalah merupakan suatu nisbat kepada kakek beliau yang bernama Hashim ibn Abdul Manaf. Satu persatu insyaallah akan dibahas oleh beliau di sini, dimulai dari Hashim. Hashim ini siapa? Di sini dikatakan oleh beliau, qad aslafna anna Hashiman huwa alladhi tawalla siqayata warifadata min Bani Abdi Manaf hina tasalaha Banu Abdi Manaf wa Banu Abdi Dar. Ini sebelum kita membahas masalah Hashim ini siapa ini, diterangkan oleh beliau sebelumnya oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri tentang masalah apa? Ini sebelum-sebelumnya, sebelum dalam halaman ini yang tadi kita skip, nggak kita baca, bahwa kepemimpinan ataupun otoritas yang dimiliki oleh keturunan Quraisy itu nanti mencakup enam apa istilahnya? 6 kekuasaan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah riyasatu darin nadwah, yaitu kepemimpinan di Darun Nadwah. Siapa yang menghandle, siapa nanti yang mengurusi, ini diurusi oleh sebagian di antara keturunan Quraisy.
Darun Nadwah untuk apa? Keperluannya adalah untuk kumpul-kumpul. Mungkin kalau zaman kita saat ini mungkin parlemen model-modelnya. Parlemen. Kumpul-kumpul untuk masalah-masalah yang besar. Musyawarah antar kepala-kepala suku dari keturunan Quraisy. Termasuk di antara sampai ke para ulama adalah tempat pernikahan di sana. Tempat khitan juga di sana. Masalah-masalah besar dimusyawarahkan di sana. Termasuk di sana Muhammad beliau mengumumkan diri sebagai seorang nabi. Kemudian orang-orang Quraisy bingung mereka untuk ngurusi bagaimana untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW ini. Di antara tempat kumpulnya ada di Darun Nadwah ini. Di Darun Nadwah nanti insya Allah di saat beliau kita bahas tentang masalah kumpul-kumpulnya orang-orang Quraisy di Darun Nadwah, nanti insya Allah ada kisahnya. Kemudian bagian yang kedua adalah al-liwa. Al-liwa ini apa? Adalah masalah panji perang. Masalah panji perang dipegang juga oleh sebagian di antara keturunan Quraisy, dari mbah-mbah mereka sampai ke anak-anak mereka. Ini diurusi oleh Bani Abduddar, juga termasuk di antara keturunan Quraisy. Termasuk di dalam peperangan Uhud ada 10 di antara mereka, keluarga mereka yang tewas karena mereka berada di barisan orang-orang kafir. Kemudian yang nomor 3 yang disebut sebagai qiyadah, Di saat mereka keluar, ada rombongan yang berasal dari Quraisy, mereka keluar maka akan membawa panji-panji Quraisy. Kalau sudah diketahui bahwa itu adalah panji-panji Quraisy, maka nanti orang-orang Badui mereka tidak berani untuk membegal. Mereka nggak berani untuk begal karena ada haibah bahwa orang-orang Quraisy ini mereka yang mengurusi Ka'bah. Mereka yang mengurusi Ka'bah. Dihormati orang-orang Badui. Nanti insya Allah kita kisahkan. Kemudian yang keempat adalah al-hijabah. Al-hijabah ini apa? Ini yang ngurus kiswah ataupun yang masalah-masalah berkaitan masalah Ka'bah. Nanti yang kiswah ini ataupun yang kain penutup Ka'bah, nanti siapa yang mengurusnya? Ini juga dipegang oleh mereka. Allahu alam apakah yang saat ini kalau misalnya ada seorang pejabat dari kerajaan Arab Saudi yang nanti tugasnya nanti mengganti kiswah, apakah masih keturunan dari orang-orang pertama ataukah tidak? Allahu alam. Perlu dicek nanti, Allahu alam. Kemudian yang kelima adalah siqayatul haji. Ini siapa ini? Ini yang ngapain mereka tugasnya? Tugasnya adalah untuk ngasih minum-minum para jamaah haji. Mereka menyediakan air minum untuk para jamaah haji karena haji sudah ada sebelum Rasulullah SAW, walaupun toh tentunya syariatnya beda. Kemudian yang nomor 6 adalah rifadah. Rifadah ini adalah tentang masalah domainnya dari segi ngasih makanan para jamaah haji. Jadi 6 poin tadi itu semua diurus oleh keturunan Quraisy. Kita perhatikan di poin ini beliau mengatakan bahwa allazi tawalla siqayata wa rifadah min Bani Abd Manaf hina tasalaha Banu Abd Manaf wa Banu Abdiddar. Ada 3 ini sebagian riwayat, sebagian penulis kitab sejarah, ini ada 3 poin, yaitu siqayah sama rifadah sama qiyadah itu dipegang oleh keturunan dari Abdu Manaf, Bani Abd Manaf, termasuk mbahnya ataupun nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Saat mereka berdamai dengan Bani Abdiddar, ini pun mereka termasuk di antara keturunan Quraisy. Berarti yang 3 tadi itu yang berkaitan tentang masalah hijabah, tentang al-liwa, tentang masalah apa tadi yang pertama tadi itu ya masalah riyasat Darun Nadwah dipegang oleh Bani Abdiddar. Sedangkan yang qiyadah, rifadah sama siqayah dipegang oleh nenek moyang Rasulullah SAW yang bernama Abdul Manaf. Kemudian di sini kita perhatikan ini. Wa kana Hashimun musiran dza syarafin kabir. Ini Hashim kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Berarti kakek Nabi Muhammad yang keempat nih. Ini siapa beliau ini? Adalah seorang musiron, orang kaya. Dza syarafin kabir, punya kemuliaan yang sangat besar di kalangan kaumnya.
Wa huwa awwalu man at'ama as-sarid lil hujjaji di Makkah. Ini beliau adalah orang yang pertama kali, perhatikan, tadi ini Hashim kan termasuk di antara keturunan dari Bani Abdul Manaf. Tentunya kalau misalnya ada sebagian di antara suku Quraisy mau menjamu para jamaah haji, maka nanti tugasnya orang-orang dari keturunan Abdul Manaf ini, siapa ini? Ya, termasuk Hashim ini. Termasuk Hashim. Dan disampaikan di sini oleh para ulama juga, oleh para sejarawan Islam, bahwa Hashim ini adalah orang pertama kali yang ngasih jamuan para jamaah haji dengan bubur sarid. Sarid itu apa? Adalah terbuat dari roti yang diremukin, dicampur dengan daging, dikasih kuah, disebut sebagai sarid. Ini sebagian di antara bahasa ataupun mungkin istilah yang digunakan di sebagian negara Arab. Ini untuk Mesir misalnya disebut sebagai fattah, disebut sebagai fattah. Untuk Yaman disebut sebagai al-fatut ataupun fattah juga. Model-modelnya sama, roti diremukin, dikasih kuah, kemudian dikasih daging. Ini adalah yang disebut sebagai sarid. Zaman saat ini masih ada dijual di warung-warung ataupun di rumah-rumah makan. Ini Hashim, beliau adalah orang pertama kali yang ngasih jamuan para jamaah haji dengan sarid. Kemudian di sini wa kana ismuhu Amrun fima sumya atau fama sumya Hashiman illa li hashmihil khubzah. Jadi ini tadi ini. Nama beliau aslinya adalah Amr. Aslinya adalah Amr ini. Tadi ini yang Amr ini. Nama aslinya adalah Amr. Masya Allah. Yang kasih kotak berwarna hitam. Kotak berwarna hitam, naam. Ini bernama Amr. Kalau ada huruf wawunya begini, kita bacanya Amr, bukan Umar, tapi Amr. Jadi nama Hashim aslinya adalah Amr. Kenapa kok disebut Hashim? Karena li hashmil khubzah. Karena dia itu kerjaannya adalah ngeremukin roti tadi itu. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjamu para jamaah haji. Ini hashmihi. Hashim hashmihi. Akar katanya itu sama. Ada ha, ada shin, ada huruf mim. Wa huwa awwalu man sanna rihlataini li Quraisy. Ini beliau adalah orang pertama kali yang mempelopori dua perjalanan orang suku-suku Quraisy. Untuk apa ini? Untuk berdagang, baik ke Syam ataupun ke Yaman. Disebutkan oleh Imam At-Tahir bin Ashur di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir tentang masalah rihlah ini juga disebutkan oleh para ulama tafsir tentang model ataupun tentang sebab kenapa kok terjadi suatu kebiasaan rihlah, perjalanan dari orang-orang suku Quraisy keluar Mekah dalam rangka berdagang. Karena ada sebagian dulu kejadian disampaikan oleh para ulama ini, ada yang disebut sebagai i'tifar. I'tifar itu apa? I'tifar itu adalah kalau misalnya ada sebagian di antara keluarga dari orang-orang Quraisy, mereka kekurangan makanan sudah nggak ada sama sekali, nggak punya makanan sama sekali. Mungkin juga dialami oleh keluarga yang lainnya. Kalau mereka sudah buntu untuk mendapatkan makanan, mungkin sekitar-sekitaran juga nggak ada, maka bagaimana kepala keluarga? Mereka akan mengajak anggota keluarganya untuk kemana? Ke tengah padang pasir dan membuat kemah ataupun tenda di sana. Ngapain di sana mereka? Menunggu kematian. Mau melintasi padang Sahara, jelas mereka akan mati juga. Yakin akan mati. Karena kenapa? Karena belum sebagaimana zaman kita saat ini. Panasnya subhanallah. Pohon-pohon juga sangat jarang. Susah untuk mendapatkan makanan. Sehingga sebagian di antara mereka melaksanakan sesuatu yang disebut sebagai i'tifar. Ngajak semua anggota keluarga karena sudah buntu pikirannya.
Sudah buntu pikirannya. Kebetulan memang belum ada iman Islam di sana. Diajak ke tengah padang pasir, membuat tenda di sana, kemudian siap menunggu kematian. Ini disebut sebagai i'tifar. Sampai kemudian ada sebagian di antara kenalan dari keluarga keturunan Abdul Manaf. Ini keluarga juga termasuk dari kalangan keturunan suku Quraisy yang dari kalangan keluarga Bani Makhzum. Sebagian di antara mereka mengalami masa-masa semacam itu. Ketahuan oleh yang bernama Hashim ini, oleh moyang Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, innakum ahdastum hadatsan tuqilluna fi wa takhsurul Arab. Kata beliau, kalian ini telah mengalami suatu peristiwa yang mana dengan peristiwa tersebut jumlah kalian kian lama kian habis, sedangkan orang-orang Badui kian lama kian banyak. Kalian menjadi orang-orang hina, sedang orang-orang Badui mereka menjadi orang-orang yang mulia. Sedangkan kalian punya Al-Haram di sini, punya Ka'bah di situ. Akhirnya kemudian beliau mengumpulkan orang-orang semuanya dari keturunan orang-orang Quraisy. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melaksanakan suatu rihlah. Ini disebutkan dalam surat Quraisy, rihlat asy-syita'i was-shaif. Perjalanan di saat musim panas ataupun perjalanan di saat musim dingin dalam rangka berdagang. Diputuskan di kalangan mereka setelah dikumpulkan oleh Hashim tadi itu, keputusannya bagaimana? Nanti semua anggota dari ataupun wakil-wakil dari semua kabilah yang dari keturunan Quraisy, mereka akan mengutus wakil-wakil mereka untuk melaksanakan suatu perjalanan panjang, rihlah musim dingin sama musim panas. Keuntungannya akan dibagi bareng dari ke satu kabilah dari keturunan Quraisy. Yang miskin ataupun yang tidak mendapat suatu keuntungan akan dibagi rata dengan orang yang kaya. Itu berjalan dari waktu ke waktu sampai di zaman Rasulullah SAW. Ini yang disebutkan. Termasuk kisah ini disebut tadi, kisahnya disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya di saat beliau menafsir tentang masalah ayat ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif al-ayah. Falyabudu, kita perhatikan, kita singgung sedikit insyaallah. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah, sebentar kita artikan dari awal, ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan juga musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik dari bait-bait ini, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makanan, terhindar dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan juga telah menyelamatkan mereka dari rasa takut. Ini Allah yang telah menyelamatkan mereka dengan memberikan suatu petunjuk kepada Hashim, walaupun toh tidak secara langsung. Allah menimbulkan ilham dalam hati Hashim. Untuk apa? Untuk mengadakan rihlah tadi itu, perjalanan untuk berdagang. Berarti itu adalah suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu satu kenikmatan. Kenikmatan yang berikutnya adalah Allah telah mengamankan mereka. Tadi yang kita sampaikan, kalau para begal, para perampok melihat panji-panji yang dibawa oleh orang-orang Quraisy di saat mereka berdagang, tidak ada yang berani untuk mengganggunya. Artinya mereka ini dalam keadaan aman, baik di lingkungan Mekah sendiri, Mekah tidak pernah dijajah, ataupun di lingkungan di saat mereka melaksanakan suatu perjalanan dan ketahuan bahwa mereka adalah dari keturunan Quraisy, nggak ada yang berani untuk mengganggu. Karena kenapa? Karena penghormatan orang-orang Badui yang biasanya mereka kadang-kadang membegal ataupun yang lain sebagainya, mengetahui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang menjaga Baitullah, yang menjaga yang bertetanggaan dengan Baitullah. Apalagi setelah nanti peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilaksanakan oleh Abraha. Lebih haibah lagi Baitullah di mata orang-orang sekitarnya.
lebih mulia lagi orang-orang Quraisy di mata orang-orang sekitarnya. Nggak ada yang berani untuk mengganggu. Ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang Quraisy. Kalau Allah memberikan suatu nikmat, Allah itu tidak memberikan secara cuma-cuma, tapi Allah memerintahkan mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kata Allah di ayat yang ketiga adalah maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Baitullah. Tapi yang terjadi justru di saat Nabi Muhammad beliau membawa syariah agama Islam agar nanti orang-orang mereka semuanya menyembah hanya kepada Allah SWT tanpa disekutukan dengan apapun juga. Tetapi malah realitanya Nabi Muhammad beliau dimusuhi. Kemudian di poin berikutnya, wa min hadisi annau kharaja ila Syami, di antara kejadian yang menimpa dari Hashim ini adalah beliau pergi ke Syam untuk berdagang. Falamma qadimal Madinata tazawwaja Salma binta Amr ahadi Bani Adi bin Najjar. Saat lewat Madinah, Hashim kan mau berdagang nih ke Syam. Melalui Madinah, beliau nikah di sana dengan seorang perempuan dari keturunan Bani Adi bin Najjar yang bernama Salmah. Kemudian beliau bermukim di Madinah sana. Walaupun awal-awal disebut sebagai Yathrib. Thumma kharaja ila Syam. Kemudian suatu saat beliau berdagang ke Syam lagi. Wa huwa inda ahliha wa qad hamalat bi Abdul Muttalib. Sedangkan yang Salma istri beliau tetap berada di Madinah bersama dengan keluarganya, dan saat itu Salma dia dalam kondisi hamil. Untuk bayi siapa ini? Untuk bayi nanti yang suatu saat nanti bernama Abdul Muttalib. Famata Hashimun bi Ghazzata min ardi Filastin. Ini Hashim qadarullah masyafa'al, beliau meninggal di Syam. Beliau meninggal di Syam. Ataupun tadi ini Syam, kalau dibilang Syam berarti itu adalah mencakup 4 negara. Palestina, Jordania, Libanon, sama satu lagi adalah mana? Adalah Suriah, 4 negara ini. Di saat tadi itu Hashim beliau berdagang ke Syam, beliau meninggal di sana. Khususnya di sini pas di bagian di Gaza, Palestina. Wa waladan ra'atuhu Salma Abdul Muttalib sanah 497. Kemudian ini Salma istri dari Hashim tadi itu kemudian melahirkan seorang bayi yang nanti akan diberikan nama ataupun sebutan dengan sebutan Abdul Muttalib. Ini terjadi pada tahun 497 Masehi. Wasammathu Syaibah, diberikan nama Syaibah ini Hashim, tadi Abdul Muttalib awal-awal namanya adalah Syaibah ataupun gelaran aslinya. Nama aslinya disebut sebagai Syaibah. Li Syaibatin kanat fi ra'sihi, karena di saat terlahir rambutnya sudah dalam keadaan ubanan. Ada uban-ubannya. Apakah mungkin bayi terlahir dalam keadaan beruban? Dimungkinkan saja. Coba antum perhatikan ini. Ini berita yang sangat santer beberapa tahun yang lalu ini. Anda carikan nih, perhatikan. Ini bayi ini rambutnya putih. Ini bukan dipilok, bukan disemir. Kelihatan rambut putih. Ini juga sama. Ini yang kedua ini dari Mesir ini. Rambutnya juga putih ini. Yang ketiga ini juga sama. Ini rambutnya juga putih. Berarti dimungkinkan seorang bayi itu kadang-kadang terlahir mungkin Allahu a'lam karena apa, walaupun toh banyak teori dari para dokter, tapi yang jelas ada bayi yang terlahir dalam keadaan rambutnya putih. Kebetulan saat itu yang terlahir dalam keadaan rambutnya putih itu adalah mbahnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan sebutan Syaibah ini untuk pertama kali. Wa ja'ala turabbihi fi baiti abiha
fi Yasrib. Ini kemudian tadi Salma, istri dari Hashim yang telah menjanda. Kemudian setelah nanti ini yang bernama Syaibah terlahir, kemudian dididik oleh ibundanya di Yasrib. Yasrib ini mana? Yasrib ini tentunya adalah nama lain dari Makkatul Mukarramah, dari Madinah disebut sebagai Yasrib. Awalnya. Jadi di antara kebiasaan orang-orang Arab, kalau sesuatu tersebut itu mempunyai suatu hal yang sangat penting ataupun yang cukup diperhatikan oleh mereka, biasanya nanti mempunyai suatu banyak sebutan. Pedang itu sampai 50 sebutan namanya pedang. 50 nama dari pedang. Ada al-faqar, ada muhannad, ada saif ataupun yang lain sebagainya. Termasuk Yasrib ini pun sama. Ini adalah nama Madinah sebagian firman Allah SWT, wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yasribah. Di saat sebagian di antara golongan mereka bilang, wahai penduduk Yasrib, la muqama lakum farji'u, tidak ada tempat bagimu, kalian baliklah. Sebagian firman Allah. Termasuk lagi penyebutannya adalah Madinah. Kata Madinah juga terdapat dalam Al-Quran. Maka li ahli Madinati wa man haulahum min al-Arabi yatakhallafan Rasulillah. Ada penyebutan kata Madinah. Termasuk lagi disebut sebagai Darul Iman. Ada disebut sebagai sebutan Taibah ataupun Tibah ataupun Tabah. Termasuk Darul Hijrah. Termasuk Ma'razul Iman ataupun sebutan-sebutan yang lainnya. Intinya bahwa yang bernama Syaibah ini dididik oleh ibunya, dipelihara oleh ibunya di saat berada di Madinah saat itu. Kita sampaikan titik insyaallah biar nanti nggak lupa, nggak ada yang skip nanti untuk pertemuan berikutnya. Kurang dikit lagi tadi ini. Walam yash'ur bi ahad min usrati bi Makkah. Sedangkan keluarga dari suami Salma ini, keluarga dari Hashim yang berada di Mekah, tidak ada yang tahu ini. Enggak ada yang tahu bahwa anak dari Hashim telah terlahir. Wa kana li Hashimin arba'atu banin wa hum Asad. Jadi Hashim punya 4 anak, Asad, kemudian Abu Saifi, kemudian Nadlah, kemudian Abdul Muttalib. Nanti insyaallah mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas untuk pertemuan perdana ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas tentang sosok yang bernama Abdul Muttalib, dan nanti sekalian ada kisah tentang masalah tahun gajah. Semoga bisa kita bahas di pertemuan berikutnya, dan semoga ada manfaat, ada pengetahuan, ada ibrah yang bisa kita ambil dari setiap kajian insyaallah, termasuk kajian sirah yang saat ini dilaksanakan. Kita ingatkan nanti habis sholat isya kutul masyafa'al anak berhalangan, sehingga untuk hari ini tidak ada kajian fikih insyaallah. Untuk pertemuan ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.